boleh diceritakan sedikit terkait PPS Alobi, Bang? Ya, kita menjalankan pusat penyelamatan satwa Alobi Bubble ya sejak tahun 2018 sampai sekarang. Itu bekerjasama dengan PT Timah, di mana memang kita awalnya NGO atau Yayasan Alobi Foundation yang memang spesial atau khusus di penyelamatan satwa liar di Bangka Belitung ini. Kemudian di tahun 2018 itu kita mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan ya. Yang mana perizinan itu adalah pendirian Lembaga Konservasi Khusus Pusat Penyelamatan Satwa. Kemudian di tahun itu 2018 kita bekerjasama dengan PT Timah sebagai sponsorship untuk menjalankan semua kegiatan di Pusat Penyelamatan Satwa ini. Apa saja Bang yang dilakukan di PPS Alobi ini, Bang? Ya, kita di PPS ini menerima satwa titipan negara hasil dari penegakan hukum seperti illegal trade ataupun satwa yang berkonflik dengan masyarakat atau satwa serahan masyarakat, gitu kan. Banyak satwa yang dipelihara masyarakat kemudian sadar untuk menyerahkan karena itu dilindungi, yang kemudian kita evakuasi dan kita rawat di sini untuk direhabilitasi. Artinya ada fungsi rescue, rehabilitasi dan juga pelepasliaran gitu, Bang? Ya, kita menjalankan fungsi yang pertama itu adalah rescue. Kita evakuasi satwa-satwa yang butuh rescue, terutama satwa yang berkonflik dengan masyarakat. Kita tahu bahwa Bangka Belitung mempunyai kasus yang sangat tinggi interaksi negatif antara buaya dan manusia, sehingga membutuhkan rescue ketika satwa-satwa itu ditangkap oleh warga. Kemudian untuk satwa lainnya juga yang keluar habitat, kemudian masuk ke rumah warga atau pekarangan warga, itu kita rescue dan kita bawa ke sini. Kemudian kita rehabilitasi. Setelah melewati masa rehabilitasi, satwa yang dengan kondisi yang lebih baik ataupun insting liar kembali atau secara fisik sudah sehat, itu biasanya kita langsung lepas liarkan atau rilis ke habitat aslinya, ataupun kita translokasikan ke lembaga lain atau lembaga konservasi lainnya yang ada di Indonesia begitu. Dari 2018 sampai dengan 2024 per Agustus, Bang, sudah berapa banyak satwa yang direhabilitasi di PPS Alobi, Bang? Ya, sangat banyak sekali ya. Sejak tahun 2018 itu sudah ratusan satwa yang keluar masuk di PPS ini ya. Ada yang ketika datang itu kondisinya sudah parah sekali, satwa peliharaan misalnya kayak kukang biasanya yang rentan sekali dipelihara orang, kemudian kita evakuasi dengan kondisi yang sangat buruk sekali, itu rentan mati biasanya, itu banyak sekali. Kemudian satwa yang lainnya juga seperti buaya, akibat proses penangkapan biasanya itu mengakibatkan buaya itu sekarat, dan ketika kita evakuasi itu mati di sini, itu banyak juga. Kemudian satwa-satwa translokasi dari daerah lainnya gitu kan. Itu memang sangat banyak sekali, dan satwa yang kita rilis juga sudah banyak sekali begitu. Satwanya memang keluar masuk di PPS ini dan sifatnya memang sementara. Satwa itu nggak boleh selamanya di PPS, itu harus ditranslokasikan ke daerah lain atau dilepasliarkan, atau istilahnya animal disposal, atau menunggu dari arahan pemerintah selanjutnya mau diapakan satwa-satwanya. Berarti dia cuma tempat rehabilitasinya saja gitu ya, Bang? Ya, tempat rehabilitasi sementara yang fungsinya adalah untuk mengembalikan insting liar, kemudian kita mengobati jika ada luka fisik, yang kemudian biasanya kita yang memungkinkan kita lepas itu langsung kita lepas liarkan di habitatnya, terutama untuk satwa endemik Bangka Belitung yang bisa kita lepas di sini, itu biasanya kita langsung rilis ke habitat aslinya di Bangka Belitung ini. Oke. Berarti penekanannya ada di fungsi rehabilitasinya ya, Bang ya? Rehabilitasi satwa di sini ya? Ya, intinya adalah ini tempat titipan satwa negara. Jadi satwa-satwa yang hasil dari tadi penegakan hukum, kesadaran masyarakat, konflik masyarakat, itu diserahkan di kita di PPS ini untuk direhabilitasi gitu. Kemudian kita lakukan tadi salah satunya adalah pelepasliaran atau ditranslokasikan ke lembaga konservasi yang lainnya yang ada di Indonesia. Oke, dilepasliarkan ya atau di. Nah, Bang, sejauh ini, Bang, apa saja jenis satwa yang sudah pernah direhabilitasi di PPS Alobi, Bang? Ya, memang fungsinya PPS kita menerima seluruh satwa ya, seluruh satwa yang dititipkan itu, apalagi yang dilindungi undang-undang. Itu yang pertama, satwa liar yang dilindungi undang-undang ataupun satwa liar luar negeri, itu bisa dititipkan di sini hasil dari tadi penitipan BKSDA dari negara gitu kan, yang kita rehabilitasi. Itu jumlahnya sangat banyak sekali. Saat ini juga kita sedang merawat ada beruang madu, terus ada kakak tua yang juga sangat banyak sekali di sini. Kemudian ada gibbon atau owa, kemudian ada rusa sambar, kemudian ada buaya dan kukang serta mentilin juga. Itu beberapa satwa yang saat ini kita sedang rehabilitasi, dan nanti kita masih menunggu arahan pemerintah selanjutnya untuk diapakan gitu kan.
Dan sejak tahun 2013 Alobi berdiri, perjalanannya sampai tahun 2023 ini kita telah berhasil merilis ya lebih dari 8.000 satwa. Lebih dari 8.000 satwa. Ya, jadi lebih dari 8.000 satwa yang sudah kita rilis ke habitat aslinya itu sejak tahun 2013 sampai tahun 2024 ini. Lumayan gitu ya Bang ya jumlahnya ya. Artinya memang jumlah satwa yang dilindungi ini sebenarnya banyak gitu sekarang ya. Ya, kan memang karena statusnya dilindungi ya tentunya satwa itu harus dilindungi ya secara undang-undang juga. Mereka artinya ketika masyarakat yang pelihara itu ada konsekuensi hukum ya. Karena memang dilindungi undang-undang, itu ada unsur pidananya. Ketika itu bisa satwa liar itu dilindungi ya harusnya nggak boleh ditangkap atau dibunuh atau diburu atau dipelihara. Apalagi diperjualbelikan. Karena itu ada sanksi pidananya. Jadi masyarakat yang pelihara satwa liar yang dilindungi, yang memang ditangkap dari alam atau hasil illegal trade itu harusnya di sini. Dan ini kan nggak banyak ya Bang ya PPS itu ada di Indonesia ya? PPS jumlahnya sangat terbatas sekali di Indonesia, itu sangat terbatas sekali ya jumlahnya. Salah satunya kita beruntung Alobi mempunyai izin itu, yang kemudian bekerjasama dengan PT Timah untuk menjalankan PPS di sini. Keluasan kawasan PPS kita berapa Bang? Jadi memang untuk area kita berada di kampung reklamasi Timah Air Jangkang, yang mana ini adalah bagian dari reklamasi PT Timah gitu kan. Sebelumnya ini adalah ex-tambang, yang kemudian dilakukan program untuk reklamasinya ada beberapa macam ya. Salah satunya adalah PPS ini atau Pusat Penyelamatan Satwa ini. Khusus PPS ini kita areanya yang dikelola itu kira-kira 4 hektar. 4 hektar ya Bang? Ya. Ada berapa jenis kandang Bang di sini Bang? Kalau bangunan fisik itu kita disupport dengan PT Timah itu dibangunkan kandang sekitar 37 kandang rehab. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lainnya seperti menara pantau, terus kita mempunyai kantor juga di sini. Kemudian kita punya klinik dan kendaraan operasional untuk rescue dan logistik juga untuk di PPS ini gitu kan. Dan beberapa fasilitas-fasilitas lainnya yang didukung oleh PT Timah. Nah Bang, sejauh ini seluruh kandang itu penuh Bang? Saat ini kondisi kandang ya penuh dengan satwa yang kita rehabilitasi. Dan ada beberapa kandang yang rusak sebetulnya. Saat ini kita masih dalam proses pemeliharaan atau maintenance untuk kandang-kandang rusak. Kita masih perbaiki, yang kemudian mungkin bisa diisikan lagi dari satwa yang dititipkan dari BKSDA. Nanti kita bisa langsung rehab di sini lagi ketika kandang itu sudah siap. Yang sekarang ada saat ini dominannya satu apa Bang? Jenisnya burung kah atau apa? Saat ini ya banyak sekali ya, jenis burung juga banyak sekali. Seperti kita tahu bahwa kita punya kakak tua itu hampir kalau nggak salah itu jumlahnya 15 sekarang. Ya, dan kemudian merak. Itu merak banyaknya lahir di sini juga gitu. Jadi anaknya itu sudah belasan sekarang. Kemudian kita ada rusa yang banyak juga yang terus beranak pinak begitu kan ya. Yang belum bisa kita rilis karena terkait dengan keberadaan mereka di alam sangat terancam gitu. Kemudian kita punya binturong juga ada beberapa ekor. Kemudian kita ada owa juga yang dari Sumatera, itu harus dikembalikan ke Sumatera, juga ada beberapa ekor ya saat ini. Cukup banyak berarti ya Bang. Nah, trennya Bang, jumlah peningkatan satwa yang direhab itu dari 2018 sampai sekarang meningkat atau gimana Bang? Kalau kita justru yang endemik itu sangat meningkat sekali ya. Saat ini juga contohnya seperti kukang. Bulan ini kita sudah terima 8 kukang. Bulan ini saja ada 8 kukang yang masuk, itu karena yang masuk ke pemukiman warga, terus ada yang juga ditemukan warga dengan kondisi sekarat ketika dia terkena jaringan listrik misalnya, karena kukang itu memanjat ya. Sering di alam itu mereka ketemu tiang listrik itu mereka memanjat. Kemudian dilaporkan ke kita itu ada yang kena strom gitu kan, ada yang kena listriknya. Kemudian ada beberapa juga memang buaya hasil konflik itu sangat meningkat sekali, sehingga kita sekarang kapasitasnya sangat terbatas sekali untuk buaya. Dan itu kita belum punya solusi yang konkret untuk mengatasi interaksi negatif antara buaya dan manusia ini. Karena sangat tinggi sekali angkanya, dan buaya yang ditangkap warga juga sangat banyak sekali. Hampir setiap minggu kita menerima laporan buaya untuk dievakuasi begitu. Jadi memang terbatas juga sebenarnya tempatnya gitu ya Bang ya? Terbatas, dan kita mempunyai kesulitan itu adalah banyaknya satwa yang butuh direscue seperti buaya. Itu kasusnya sangat tinggi sekali di Bangka Belitung, itu semakin meningkat setiap tahunnya. Kemudian buaya yang ditangkap juga sangat banyak sekali. Otomatis kita juga butuh space yang lebih banyak untuk buaya misalnya. Seperti ya tadi seperti saya sebutkan juga kukang.
itu sangat banyak sekali kasusnya yang masuk ke rumah warga, kemudian diamankan warga, yang kemudian diserahkan ke kita. Itu indikasi karena habitatnya menyempit di alam begitu kan. Sementara kita tahu bahwa Bangka Belitung ini mempunyai permasalahan pertambangan ilegal juga. Jadi itu yang mengakibatkan deforestasi atau kerusakan habitat yang terjadi di habitat aslinya, sehingga memaksa satwa liar itu keluar dari habitatnya, kemudian bertemulah dengan manusia sehingga tertangkap begitu. Artinya tambang ilegal juga berperan dalam kerusakan ekosistem satwa ini gitu ya Bang ya? Jadi pengalaman kita selama 11 tahun ini, satu-satunya penyebab kenapa banyaknya konflik atau interaksi negatif antara manusia dan satwa liar adalah karena penyempitan habitat akibat dari pertambangan ilegal. Ketika pertambangan ilegal terjadi di satu habitat, itu akan merusak ekosistem. Ketika ekosistem rusak, itu artinya di dalam satu kawasan mereka tidak mempunyai cadangan pakan alami untuk satwa liar tersebut yang berada di situ. Kemudian rumah mereka juga rusak, hutan mereka juga rusak, sehingga mereka keluar dari area mereka. Yang terjadi adalah interaksi negatif antara manusia dan satwa liar begitu. Dan satu-satunya penyebab tertinggi adalah ya karena kerusakan habitat akibat dari pertambangan ilegal. Ya, pertambangan ilegal yang mungkin dilakukan bukan di wilayah di perairan sungai gitu-gitu ya Bang ya? Atau kalau kita tahu bahwa Bangka Belitung itu seluruh areanya terjadi pertambangan ilegal ya, mau di darat, mau di laut, mau di sungai, itu semua rusak akibat dari pertambangan ilegal. Dan pertambangan ilegal itu susahnya adalah ketika masyarakat menambang dengan ilegal, mereka akan meninggalkan lahan itu kritis dengan membiarkan begitu saja, tanpa ada upaya untuk memperbaiki. Nah itu susahnya. Ketika itu sudah ditinggal, timahnya sudah ditambang, itu nggak bakal jadi apa-apa. Itu bakal rusak semuanya. Ekosistem akan tidak berjalan di situ. Dan satwa liar apapun akan keluar dari situ, karena mereka tidak mempunyai cadangan pakan alami lagi di alam, dan rumah mereka sudah hancur. Artinya memang pertambangan harus menerapkan good mining practice gitu ya Bang ya? Makanya kita tekankan bahwa ya pertambangan harusnya tetap good mining practice yang diutamakan, karena itu berkaitan dengan semua ya, terkait dengan reklamasinya juga gitu. Kalau corporate yang melakukan, mereka mempunyai program-program untuk mereklamasi atau memulihkan lahan setelah ditambang gitu, dan mempunyai syarat-syarat serta kewajiban-kewajiban lainnya untuk mendukung lingkungan hidup sekitarnya ketika habis ditambang atau pasca tambang begitu. Tapi permasalahannya adalah pertambangan ilegal yang dilakukan. Ketika ditambang itu akan meninggalkan lubang-lubang dan kondisi yang sekarat tanpa ada perbaikan untuk melakukan reklamasi. Artinya ketika itu dilakukan secara ilegal, maka siapa yang harus bertanggung jawab gitu? Iya gitu kan? Ya. Konteksnya gitu ya? Ya, konteks ya. Kalau ditanya bertanggung jawab ya semua orang harus bertanggung jawab. Apalagi stakeholder ya, yang mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melakukan itu. Karena kerusakan yang terjadi itu yang dirasakan adalah yang menimbulkan kerugian bukan hanya di satwa liarnya, tapi masyarakat Bangka Belitung juga. Secara ekosistem ya? Secara ekosistem juga rusak, masyarakatnya juga akan dirugikan dengan kondisi ini. Sekarang kita tahu kita menghadapi climate change yang sangat luar biasa. Suhu itu semakin panas. Sekarang Bangka Belitung kita sudah merasakan begitu. Sewaktu kita masih kecil, suhu tidak sepanas ini, tidak sepanas sekarang. Kenapa? Karena hutan kita semakin rusak. Dan kerusakan itu ya kita sendiri yang merasakan gitu. Jadi tanggung jawabnya harusnya kita semua yang harus menjaga ini. Karena dampaknya adalah untuk semua orang yang hidup. Apalagi satwa liar mempunyai hak yang sama atau hak hidup yang sama tinggal di bumi yang kita sama-sama tinggali. Ketika itu dirusak, artinya kita akan merubah keseimbangan ekosistem atau merubah keseimbangan di alam gitu. Dan itu akan menjadi bencana buat kita sendiri. Kita sendiri yang merasakan bencana itu nantinya. Seharusnya manusia itu bisa berdampingan hidup dengan satwa liar atau misalnya seperti itu, harus menjaga alamnya. Itu akan lebih baik gitu. Membentuk ekosistem yang tadinya terjaga gitu. Ya, ekosistemnya harus terjaga, habitatnya terjaga, itu akan menjaga kita juga. Nah Bang, upaya yang dilakukan PPS Alawi bersama PT Timah dengan melakukan rehabilitasi, apakah ini bagian dari salah satu bentuk konservasi satwa Bang? Ya, tentunya kita melakukan konservasi satwa ya, kita mempertahankan eksistensi mereka di alam. Kadang kita melepasliarkan mereka, kita mengevakuasi mereka yang butuh pertolongan, seperti ada satwa liar yang membutuhkan pertolongan akibat luka-luka misalnya atau peliharaan orang gitu kan. Kita kan goal settingnya adalah bagaimana caranya satwa itu bisa kembali ke alam atau mengirim mereka ke rumah secepat mungkin gitu. Agar mereka bisa menjalankan fungsi mereka untuk mempertahankan ekosistem di alam. Itu yang kita mau. Karena
fungsi mereka sangat penting sekali untuk alam. Satwa liar itu mempunyai sangat peran yang utama untuk menjaga atau garda terdepan untuk menjaga alam kita, sehingga efeknya untuk kita juga. Gitu. Efeknya kita juga yang merasakan gitu bang. Iya. Nah bang, seperti apa sih PT Timah merupakan perusahaan pertambangan gitu. Menurut abang, seperti apa sih komitmen mereka terhadap upaya penyelamatan satwa yang sejauh ini dilakukan bersama Alobi? Ya, kita berjalan dengan PT Timah itu sejak tahun 2018. Jadi itu sejak tahun 2018 untuk menjalankan PPS ini, PT Timah masih konsisten dan konsekuen untuk membantu atau mensponsorship kegiatan ini yang kita lakukan di PPS Alobi ini. Jadi memang eksistensi itu perlu terus ditingkatkan dan akan terus berjalan begitu seiring dengan pertambangan atau usaha-usaha yang dijalankan oleh PT Timah begitu. Dari Alobi sendiri kami mulai berpikir untuk istilahnya apa yang bisa kita ambil, tapi apa yang bisa kita beri. Begitu, karena memang sumber daya alam yang kita punya yaitu timah itu adalah merupakan sumber yang daya alam yang belum tergantikan sampai sekarang, timah gitu kan, dan masih dibutuhkan. Seluruh sisi kehidupan kita, seluruh ekonomi kita masih membutuhkan timah. Tapi yang kita tekankan adalah bagaimana caranya kita memberikan yang terbaik untuk alam. Good mining practice harus selalu dilakukan untuk memiliki lingkungan hidup yang lebih baik begitu. Jadi tadi seperti saya katakan, apa yang kita ambil, tapi apa yang bisa kita beri gitu. Kita harus melakukan prinsip-prinsip hijau atau harus mengedepankan good mining practice. Jadi hulunya adalah untuk kembali membuat alam yang sudah ditambang itu akan menjadi bagus lagi, atau kita bisa mempertahankan eksistensi satwa liar yang ada di sana gitu melalui program ini. Nah, di ini bang, apa namanya? Ini kan dilaksanakan di lahan bekas tambang bahkan ya, kawasan PPS ini. Ya, karena kan ini bagian dari program reklamasi PT Timah. Ya, Oke. memang ini adalah reklamasi dalam bentuk lain untuk keanekaragaman hayati. Jadi di sini kita melakukan kegiatan konservasi satwa liarnya, yang mana kita satwa-satwa seperti endemik Bangka itu seperti kukang atau mentilen atau tarsius itu kita rilis kembali ke habitatnya. Juga untuk kasus terenggiling juga banyak sekali. Itu banyak sekali kita rilis ke alam gitu, untuk mengembalikan mereka atau mengembalikan mereka pulang ke rumah, yaitu hutan mereka. Tantangannya bang, seperti apa sih sebagai salah satu NGO yang bergerak dalam bidang satwa ya, dalam rangka memperingati Hari Hewan Sedunia? Tantangannya seperti apa bang? Ya, untuk memperingati hewan sedunia, ya memang tantangan terbesar kita adalah kesadaran. Jadi penyadaran itu sangat penting sekali untuk masyarakat, karena sebetulnya kitalah yang merusak, tapi kita bisa memperbaiki. Semua itu dimulai dengan kerusakan alam terjadi di Bangka Belitung akibat dari pertambangan ilegal itu karena ulah manusia juga. Tapi kita harus juga memperbaiki atau mempunyai usaha untuk memperbaiki itu. Jadi penyadaran atau kesadaran masyarakat itu sangat penting sekali untuk menjaga alam atau hutan yang ada, untuk menjaga ekosistem. Karena dengan menjaga ekosistem dan alam di hutan, artinya kita menjaga satwa liar di sana. Gitu. Ada harapan bang di momen Hari Hewan Sedunia nih bang? Harapannya adalah ya Bangka Belitung setidaknya masih memiliki hutan yang bagus atau alam yang bagus, ataupun tidak terjadi penyempitan habitat atau deforestasi akibat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan begitu. Karena kita tahu sendiri bahwa Bangka Belitung adalah pulau yang sangat kecil sekali. Ketika semakin tahun kita melakukan kerusakan habitat, maka nanti hutannya akan habis dan itu efeknya untuk Bangka Belitung sendiri gitu. Kita akan merasakan dampaknya. Mungkin suhunya sekarang sudah panas, mungkin nanti 10 tahun ke depan mungkin lebih panas lagi. Karena semakin tahun ya hutannya semakin menyempit. Dan harapannya kita harus menjaga itu. Dan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan, harus menyadari bahwa pentingnya ekosistem atau hutan di Bangka Belitung ini untuk dijaga. Berarti harus punya kesadaran yang sama untuk menjaga lingkungan gitu ya bang ya? Ya, karena menurut kami poin yang utama dan yang paling utama adalah kesadaran. Ketika masyarakat sudah mulai sadar, itu malah kita akan menjaga, bukan untuk merusak. Gitu. Jadi kesadaran masyarakat itu sangat penting sekali. Nah, menurut Bang Endi sendiri nih Bang, apa sih harus saat ini yang bisa kita lakukan untuk bisa menyelamatkan satwa-satwa atau hewan-hewan yang ada saat ini? Langkah apa yang konkret yang bisa kita lakukan? Ya saat ini kita harus semua stakeholder tuh harus bersatu ya.
untuk menyelesaikan konflik satwa liar ini. Apalagi kita tahu bahwa Bangka Belitung tadi seperti saya katakan mempunyai konflik atau interaksi negatif sangat tinggi terhadap kasus buaya gitu. Di buaya ini adalah bukan hanya buaya yang jadi korban tapi manusia. Manusia itu adalah rakyat Bangka Belitung sendiri. Jadi kita harus mencari solusi yang konkret, itu harus duduk satu meja semuanya stakeholder yang ada gitu, dari pemerintah, dari pihak swastanya, dari NGO-nya, dari masyarakatnya, itu semua harus mencari solusi yang konkret untuk ini. Karena masyarakat korbannya masyarakat kita sendiri, begitu. Yang dirugikan kita sendiri, begitu. Tentu kita nggak mau melihat ada korban sampai meninggal, apalagi sekarang banyak yang luka-luka juga akibat dari serangan buaya. Tentu kita tidak mau ada korban ya. Interaksi negatif harusnya 0 atau 0, nggak pernah terjadi begitu. Tapi kenyataannya itu sangat tinggi sekali dan kita terkesan tidak melakukan apa-apa begitu. Dan harapannya adalah semua stakeholder harus bersatu untuk menyelesaikan konflik ini. Karena ini kasusnya sangat masif sekali terjadi dan setiap tahun itu cenderung meningkat begitu. Gitu ya. Sorry. Apa Bang harapannya untuk PT Timah ke depan terkait dalam melindungi satwa Bang? Ya, harapannya adalah PT Timah harus tetap mendukung program-program apapun itu yang berkaitan dengan pemulihan lahan, itu yang pertama. Karena kita tahu bahwa PT Timah melakukan usaha-usaha pertambangan yang mau nggak mau ya bersinggungan dengan lingkungan hidup atau habitat dari satwa ataupun hutan kita begitu. Nah, kita harus konsisten, harus menjalankan fungsi-fungsi untuk melakukan reklamasi, kemudian juga mensupport semua apapun kegiatan yang berkaitan dengan pemulihan lahan begitu. Dan salah satunya adalah melalui PPS ini, Alobi yang saat ini kita jalankan kerjasamanya dari tahun 2018 sampai sekarang, itu harapannya adalah semakin ditingkatkan dan kita terus berjalan seiring dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh PT Timah. Karena ini adalah satu-satunya tempat PPS yang ada di Bangka Belitung ini, dan kita adalah garda terdepan untuk melakukan konservasi terhadap satwa liar yang ada di Bangka Belitung, khususnya endemik Bangka Belitung gitu.